Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr nuhdha bil khairi wa nufa kulla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Hadratil masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat rukis sufiyah, hadratul as-saysyuriyah wal mustasyarin, akhil aziz al-karim Kiai Abdul Hakim bin Kiai Syafi'i Athalallahu baqa'ah dukhran wali ummah, Bapak Wali Kota Pekalongan Kiai Dr. Ahmad Afzan, pakai sarung Kiai, pakai sarung. Bapak Kapolresta Kiai juga pakai sarung. Bapak Dandim yang saya hormati, Bapak Kemenag, Kepala Kemenag, Ketua Cabang NU Kota Pekalongan, Dr. Haji Muhtarom, alhamdulillah terpilih kembali. Tamu istimewa Ketua Wilayah NU DKI, Dr. Syamsul Ma'arif, asli Pekalongan, Ketua NU Jakarta, nggak sembarangan loh. Ini adiknya Kiai Saiful Bahri Rais Syuriah Kabupaten Pekalongan. Ini adiknya ini. Keluarga besar almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Syafi'i dan Bapak Junaidi. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abnai wa banati ayyuhal hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Gak usah kasih urbaning room, anas itu aja gak usah. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmoni, rukun, akrab, mesra, saling kangen. Paham betul? Jadi insan itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Hidupnya pasti bergandengan tangan, gotong royong. Lahirlah sebuah komunitas manusia, makhluk sosial, madaniyun bittaba', tidak bisa hidup sendirian. Presiden, jenderal, kiai, gak bisa hidup sendirian, gak bisa. Kita mau minum teh 1 cangkir. Mau minum apa?
teh satu cangkir. Melibatkan jutaan manusia. Gak bisa sendirian tuh. Melibatkan jutaan manusia. Mau minum teh, harus ada yang nanam teh. Nanam teh bisanya tumbuh dengan baik, harus ada pupuk. Berarti harus ada pabrik pupuk. Kalau sudah panen, dikarungin, harus ada pabrik. Setelah dikarungin, dinaikkan ke mobil, harus ada pabrik. Ya Allah, ispirang uang itu. Lebih, sudah jutaan itu. Pabrik mobil piro itu. Sudah sampai ke sini, ke Pekalongan, butuh air. Harus ada pompa air. Airnya direbus, digodok, harus ada kompor. Berarti harus ada pabrik kompor. Wadahnya, tempatnya cangkir atau gelas, harus ada pabrik. Wis pirang uang. Baru minum teh satu cangkir. Belum kita ingin makan rendang, sate, gerami bakar, melibatkan sekian juta manusia. Oleh karena itu, al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Jangankan manusia seorang sendirian, Pekalongan sendirian, gak usah hubungan dengan yang lain, gak bisa. Jawa Tengah saja, gak usah hubungan dengan provinsi lain, gak bisa. Indonesia dewean, orang usah hubungan karo Amerika, karo Cina, karo Jepang, gak bisa. Paham betul? Nah, ini namanya manusia. Oleh karena itu, kalau ada dua manusia, tapi di Pringrejo ya, di Pringrejo nggak ada ini, saumpama. Ada dua manusia, dua tetangga, tegang sudah 2 bulan nggak saling nyapa. Saumpama lo ya, ada 2 orang tidak saling nyapa sudah 2 bulan, itu berarti sedang istirahat jadi insan. Leren jadi insan. 2 orang ini sebenarnya masing-masing ingin akur kembali. Kata si A, aku pengen akur maneh karo si B. Duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Tapi yang mulai jangan saya dulu. Yang mulai nyapa harus B dulu dong. Karena saya asli Pekalongan, dia pendatang. Kata si B, aku jane pengen akur maneh karo si A. Wis 2 wulan ora nyapai, ora nyopo. Tapi ojo aku dhisik sing ngawiti nyopo. A dulu dong. Aku kan sarjana, dia kan tamatan SD. Aparnya itu. Artinya yang menghalangi kita tidak harmonis adalah hawa nafsu. Apa? Ego, kepentingan, harga diri, martabat. Mempertahankan martabatnya. Sehingga masing-masing tidak mau mengalah, terjadilah ketegangan antar 2 orang, 2 kelompok, 2 desa, 2 partai, 2 madhab, 2 negara. Paham betul? Jadi sekali lagi, yang namanya manusia makhluk yang harmonis. Nabi Muhammad SAW memberi toleransi paling lama orang tidak nyapa itu 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam tidak boleh. Harus sudah akur kembali. Bahkan lintas agama. Bukan hanya sama orang Islam. Sesama manusia. Harus saling harmonis, saling akur, saling gotong royong. Pun. Dan manusia ini makhluk yang menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak. Langit menolak, bumi menolak, gunung menolak, menerima amanah dari Allah. Manusia, panjenengan, kulo nggih, manusia yang kecil-kecil begini, masya Allah, hidungnya pesek, ireng, elek, menerima amanah. Angkat tangan, saya siap menerima amanah.
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa? Surat opo? Ayat piro? Golero dhewe. Kayak rakun banget saya tunjukkan ayatnya. Saya tawarkan amanah kepada langit dan gunung dan bumi. Semuanya menolak. Takut kalau tidak mampu menjalankan amal dengan baik. Manusia menerima. Wahamalahal insan. Manusia menerima. Padahal manusia itu termasuk panjenengan. Innahu kana zaluman jahula. Berpotensi. Apa berpotensi apa? Berpotensi apa? Kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan, ini Al-Quran bukan saya bukan. Jahulan, bodoh banget. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Nah, manusia yang punya potensi zalim, punya potensi bodoh, menerima amanah dari Allah. Pertanyaannya sekarang, amanah apakah itu yang langit, bumi, gunung menolak, manusia menerima? Apa amanah itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Jawab yang keras, ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah langsung, dari langit langsung dan suci, yaitu agama. Apa? Agama. Agama isinya ada dua, akidah dan syariah. Jadi amanah nomor satu, kita ini dipercaya oleh Allah mengembangkan, memperdalam, mendakwahkan, berpegang teguh dengan agama yang isinya akidah dan syariah. Paham betul? Alhamdulillah kita orang NU akidahnya ikut madhab Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari yang wafat tahun 324. Beliau orang cerdas yang ngeman membimbing umat kita-kitaan ini. Beliau ciptakan gagasan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Nggih mboten? 20 nggih? Apal? Apal mboten? Ning Qur'ane mboten wonten niku. Allah iku sifate 20, mboten wonten ning Qur'an. Hadis mboten wonten. Itu betul-betul istilahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Bahkan Imam Ash'ari baca Quran dari awal sampai akhir, balik mana dari awal sampai akhir. Jangan baca Quran jangan. Yang rajin baca Quran. Ala paling kulhu falak nas paling. Kulhu falak nas al-Fatihah alif lam mim ayat kursi lillahi ma fis samawat dailul tahlil berkat itu. Imam Ash'ari baca Quran bola-balik dengan tadabbur, dengan tafakur. Menyimpulkan bahwa kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai sifat yang wajib sebanyak 20. Dan yang paling menarik, nomor satu sifat, jawab yang keras. Nomor satu sifat wujud. Di Quran tidak ada. Ayo, maca Quran. Onoran Quran. Innallaha wujud. Wonten mboten? Orang tahu maca Quran ora iso jawab ya masyaallah. Angel ngandani angel ngomong iki. Di Quran Sami'un Basir wonten mboten? Hayyun Qayyum wonten mboten? Qadirun Alimun wonten mboten? Tapi innallaha wujud wonten? Betul wonten.
nek panjenengan maca Quran hatam tidak akan jumpa dengan ayat innallaha wujud, Allah itu ada, betul. Tapi Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat Allah nomor satu adalah sifat wujud. Coba, kalau bukan Imam Asy'ari, kita ini nggak tahu bahwa Allah itu wujud. Kalau bukan karena Imam Asy'ari, kita ini nggak tahu bahwa Allah itu wujud. Bahwa Allah itu ada. Bagi kita orang awam, kalau yang cerdas tidak sekali-kali sami'un basirun, mendengar, melihat, qadirun berkuasa, alimun berilmu, hayyun hidup, ya pasti ada. Kalau yang cerdas. Lah kalau kita termasuk saya, kalau nggak ditunjukkan oleh Imam Asy'ari bahwa sifat Allah wujud, kita nggak akan tahu itu. Maka jasanya Imam Asy'ari luar biasa dalam membimbing umat Islam, terutama ahli sunnah wal jamaah. Menurut Imam Asy'ari, sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Kita ini sebenarnya nggak ada ini. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham betul ya? Enggak, kalau saya terangkan ini paham. Kalau saya terangkan paham. Jangan khawatir, saya terangkan. Ada domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Oleh siapa saja silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Ibrahim, ana Tuti, ana Maryam, ana Zainab. Aku Zainab, aku Tuti, gitu ya. Nanti mati semua. Mati semua. Aku mati semua. Aku Said, aku Khalid, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Tuti, aku Dian, aku Maryam. Mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Kecuali aku. Aku siapa? Bukan aku Hasan. Bukan aku Toto, bukan aku Soekardi, bukan aku Abu Bakar, aku siapa? Allah. Itu artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Ini ngaji tenanan iki. Panjenengan dugi mriki buang ongkos, minimal tunggu bensin, rokok, 3 jam duduk di sini. Kalau pulang nggak bawa oleh-oleh ilmu, rugi. Kalau hanya lucon guyonan, rugi. Betapa ruginya itu. Waktu terbuang 3 jam, pulang nggak dapat apa-apa misalkan. Dapatnya cuma lucon. Rugi betul? Nah, jadi yang sesungguhnya aku siapa? Jawab. Yang sesungguhnya aku siapa? Aku Hasan, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Said, aku Tuti, aku Zainab. Pinjam. Nyilih, minjem itu. Minjem dari akunya Allah. Begitu pula engkau. Engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Ahmad, engkau Tuti, engkau Zainab. Mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Kecuali engkau. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Satu lagi, huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Solihin, dia Tuti, dia Zainab, mati kabeh. Kecuali dia Allah yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa.
Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sesungguhnya ana siapa? Yang sesungguhnya anta siapa? Yang sesungguhnya huwa siapa? Kita ini pinjam. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Nguyungi sing nang dipan. Masya Allah. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini dicabut, siapa tahu. Dijaluk. Pinjeman. Silakan menggunakan aku Said, aku Khalid, aku Ibrahim, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau atau dia Tuti, dia pinjem. Paling lawas piro? 80 tahun. Kula wis 71. Umur kula wis 71 tahun. Kok paling tua Pak. Dari sini paling tua saya barangkali yang ada ini. Umur saya udah 71 tahun. Artinya saya ini pinjem. Anak, anta, huwa sudah 71 tahun saya pinjem. Dari ananya Allah, antanya Allah, huwanya Allah. Paham boten? Nah, wes, alhamdulillah. Yang kedua, agama adalah syariah. Yang kedua, amanah yang pertama agama isinya dua, akidah dan syariah. Syariah kita orang NU mengikuti mazhab Indonesia lah, Imam Syafi'i. Imam siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i itu. Lahir kota Gaza, Palestina yang sering dibom oleh Israel itu. Gaza. Tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Umurnya namun pinten? 54 tahun. Tua kula masih. Imam Nawawi 45 tahun. Imam Ghazali 55 tahun. Bapaknya Gus Dur, Wahid Hashim, tim 9 panitia kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Gus Salim, Karim Zakir, Abi Kusno, Laimena Marimis. Wahid Hashim 39 tahun. 30 umurnya wafat. Jadi ada orang umurnya pendek tapi jembar. Ada orang umurnya panjang tapi sempit. Gak ada manfaatnya kecuali suara satu, nanti pilihan umum lah, suara satu lumayan. Imam Syafi'i suatu hari mendapatkan surat, menerima surat dari gubernur. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur daerah Afghanistan dan sekitarnya. Suratnya bunyinya begini. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ayo nulis surat. Naktub arisalah, balas suratnya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis, akhirnya jumlah suratnya Imam Syafi'i 300 halaman. Surat Imam Syafi'i berapa jumlahnya pinten? 300 halaman. Itu yang dikenal sekarang dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Ini singkat saja nih, kalau nggak singkat 2 tahun dikira gampang apa? Kalau gubernur Anda ingin paham agama syariat Islam, pertama harus paham ayat Al-Quran. Ayat Quran ada yang muhkamah, sudah baku, qul huwallahu ahad, gak usah ditafsir, jelas sudah. Ada yang perlu ditafsir karena maknanya gak jelas, namanya mutasyabihah. Ayat aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal, maknanya senggolan ini apa? Itu. Kata Syafi'i senggolan, sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat batal. Kakek-kakek, nenek-nenek punya wudu senggolan orang sengaja batal. Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau nggak syahwat nggak batal. Menurut Imam Ahmad,
Kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Kalau senggolan gak batal. Kalau menurut Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, pegang-pegang gak batal. Asalkan jangan yang satu. Tahu yang satu tahu? Tahu kan satu? Silahkan dengan sengaja, dengan syahwat, ciuman, pegang-pegang, asal tidak yang satu, nggak batal. Kata madhab Imam Hanafi. Ini namanya ayat seperti ini, namanya ayat mutasyabihah. Ilmu ngeten iki mboten wonten teng sekolah, mboten wonten. Wonten pesantren wonten. Apalagi pesantren kilat nggak ada malah. 2 minggu pesantren kilat, selesai 2 minggu, jenggot panjang, gamis cingkrang, jidat hitam, Masya Allah. Takbir. Ada lagi ayat Quran itu mutlaqah, absolut, muqayyadah, dengan syarat. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Dengan syarat. Satu rangkaian kalam, sebagian mutlaqah, sebagian muqayyadah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah mutlak, taatlah kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya bagus. Namanya muqayyadah. Ada lagi ayat umum dan khusus. Perintah sholat umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja harus sholat. Perintah perang kalau lagi perang. Enggak setiap saat harus dilakukan. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Keluar dari rumah, perang orang kafir. Pahamnya dikira perintah umum. Keluar dari rumah bawa bom bunuh diri. Jadi pengantin. Dijemput bidadari telanjang sudah siap pakai. Masya Allah. Mati syahid. Sangit bukan syahid. Itu ayat turunnya lagi perang Ahzab. Perang apa? Madinah dikepung 10.000 pasukan kafir. Sampai Kanjeng Nabi ndamel parit mempertahankan kota Madinah. Begitu pasukan kafir datang, di antara mereka banyak yang kudanya besar, bisa loncat parit. Banyak para sahabat ketakutan, sembunyi dalam rumah, gak mau keluar. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan itu orang kafir. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini perintah perang kalau lagi tidak sama dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat namanya amr am, kalau perintah perang amr khos. Paham boten? Ya orang paham udah kerungu. Coba pengajian tiap minggu ada ditingkatkan. Bukan hanya surga, neraka, surga itu ya Allah. Suruh kabeh surga neraka ini suruh kabeh, muka nakir suruh kabeh kan. Tinggal ngaji coba ditingkatkan kualitasnya. Ada lagi ayat hakiki dan ayat majazi. Ayat yang maknanya realistis dan ada yang metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Gusti Allah sadure tangan orang kafir. Bukan tangan. Allah gak punya tangan. Kalau punya tangan, kukunya doa cinta bukan Gusti Allah kalau punya tangan. Itu artinya kudratullah. Kekuasaan Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan mati kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah. Allah enggak punya muka. Kalau muka nanti Allah wajahnya bulat apa lonjong, kumisin apa orang kumisin itu. Namanya ayat majaz, metafor. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris rapi barisannya, waja'a rabbuka, Allah datang periksa barisan. Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah, tapi yang datang perintahnya. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Namanya ayat apa namanya? Majaz. Apa namanya?
metaforis. Walhasil kata Imam Syafi'i, kalau ente ingin paham syariat Islam, harus paham tipe-tipenya ayat Quran. Sudah paham Quran masih belum cukup, harus paham hadis. Hadis macam-macam. Ada mutawatir yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada masyhur terkenal, ada aziz yang baik, ada ahad yang individual. Kenapa harus hadis? Kenapa? Karena Quran sangat global. Yang merinci itu hadis. Contoh. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. مدفعنا الغلاء والوباء والربا وزنا والزلج والمحن وسلفتن وسوء الفتن ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة. Aqimus sholah, wajib sholat. Di Quran boten wonten penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Orang tahu baca Quran, orang bisa jawab ya. Di Quran wonten boten sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Tenan? Yakin? Di hadis adanya. Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali waktu. 5 waktu. Salat namanya az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr wal hadits. Maka kata Imam Syafi'i tidak cukup dengan Quran, harus dengan hadis. Wes ringkas mawon. Wis paham Quran, wis paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, akal harus dipakai. Apa? Akal harus dipakai. Akalnya ulama tapi itu akalnya wong pring rejo ya. Akal jenengan tak akal ampas kelapa lah. Kelapa si peres masih di dahar, ya Allah, akal jedel di akalnya. Akalnya ulama. Jadi tidak cukup Quran dan hadis. Kata Syafi'i. Kata Imam, tidak cukup Quran dan hadis. Harus akal ulama dipakai. Akalnya ulama ada 2. Akal rame-rame kolektif namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Akal dewe-dewe individual namanya kias, analogi. Nah, contohnya yang ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niyah, an-niyah, al-qiyamu berdiri di mana istata'a, qiraatul fatihah, maca fatihah, ar-ruku. Ini hasil akale ulama. Di Quran boten wonten, di hadis enggak ada penjelasan rukunnya sholat 17. Wonten di Quran boten. Boten di Quran. Boten wonten. Ini hadis boten wonten. Itu adalah kesepakatannya para ulama. Sholat rukunnya ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, julus, duduk antara 2 sujud dan seterusnya. Ini hasil akalnya ulama. Paham? Kalau ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz, itu sholatnya bagus sekali, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, saya bersumpah nih, wallahi bohong. Gak mungkin bisa sholat kalau hanya Quran dan hadis. Paham betul? Yang benar jawabnya, saya belajar dari ayah, belajar dari ibu, belajar dari kiai ustad, belajar imam musola sebelah rumah. Itu yang benar jawabnya.
Nanti ayahnya atau kiainya atau gurunya dari kiainya, dari gurunya mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti sama dengan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang nomor 1 hadis siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa saya ketua PBNU nggak tahu hadis Bukhari? Wis mantan ketua umum mantan. Wis bodolan wis. Saya juga tahu hadis nomor 1 hadis Imam Bukhari, tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000. Yang hafal hadis dengan sanadnya, dengan rawi-rawinya 600.000 itu muridnya Imam Syafi'i goblok. Imam Syafi'i lah wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Delokan nang kitab nang sampul mon. Apa? Kafre sampul kitab. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1, taklid bermadzhab pada Imam. Ono Pekalongan SAG gagal taklid, ya Allah. SAG keluaran perguruan tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret, DWS sering males. Langsung diwisuda bayar 500 juta. SAG, sarjana alam, nggak mau taklid. Imam Bukhari taklid bin Syafi'i. Paham boten? Yang kedua, akal para imam namanya kias, analogi. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. 2 saja akan saya contohkan di sini, 2 saja. Yang 7 nanti kalau kasih lagi. Pertama Burhani. Kias fakta. Sabu-sabu, narkoba, halal atau haram? Yang keras jawabnya keras. Halal atau haram? Di Quran wonten? Wonten di Quran? Inna sabusa wonten? Ning hadis wonten? Lah kok berani mengharamkan sampean? Apa dasar berani mengharamkan? Harus pakai kias, namanya kias burhani. Kias fakta. Ini barang, kalau kias burhani itu harus melalui muqaddimah sughra, primus minor, muqaddimah kubra, primus major, qaul syarih, legal statement. Ini namanya ilmu logika, namanya ilmu mantik. Ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan berarti podo karo khomer. Khomer di Quran ada haram, maka ini barang haram. Hada muskirun wa kullu muskirin khomrun. Ini barang mabokkan. Setiap mabokkan berarti masuk golongan khomer. Wa kullu khomrin haram. Khomer itu haram. Fahada, maka ini barang haram. Apa namanya itu? Kias apa? Burhani. Kedua, kias aulawi. Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh tidak? Mukul ayah ibu boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran enggak melarang, sama melarang, Quran enggak melarang tuh. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, enggak usah ngomong, tempelengi aja langsung. Angsal betan, kayaknya betan. Kenapa nggak boleh? Pakai apa? Dalilnya kias aulawi. Apa? Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja haram, dosa besar. Lebih-lebih mukul fabil aula. Maka namanya kias apa? Aulawi. Satu lagi contohnya.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, haram mendekati zina. Bahasa kalau bahasa mana? Perak. Kamu jangan mendekati zina, kamu jangan cedek-cedek zina, haram. Mendekati haram. Zinanya? Jawab, zinanya lebih-lebih. Namanya kias sama namanya aulawi. Coba kalau nggak pakai kias, nggak mungkin kita menghukumi gitu. Mendekati saja haram, lebih-lebih zinanya. Namanya kias aulawi. Paham boten? On. Alhamdulillah, wong Pekalongan akidahnya Imam Asy'ari, syariatnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu amanah pertama itu. Amanah dari Allah kepada kita yang nomor 1. Yang nomor 2, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah yang bersifat manusia, kreativitas manusia. Ada 2 bahasa Arabnya. 1 thaqafah, 2 hadarah. 1 apa? Thaqafah, 2 hadarah. Thaqafah apa? Kita diberi kepercayaan oleh Allah membangun kehidupan ini dengan budaya, akhlak, pendidikan, keren, berprestasi, bermartabat. Wajib bagi kita semua itu. Wajib nih Bu. Membangun pendidikan agar masyarakat Pekalongan cerdas. Membangun kesehatan agar masyarakat Pekalongan bebas dari penyakit. Aturan, disiplin, taat undang-undang, akhlaknya mulia, budayanya bermartabat. Paham betul? Itu namanya thaqafah namanya. Nah, pendidikan kita ini masih jauh ketinggalan dengan orang luar. Orang luar banyak sekali temuan-temuan yang mencengangkan. Padahal Quran menyinggung, kita nggak paham. Di Palu, Sulawesi Tengah, ada kejadian tsunami. Setelah itu tsunami, buminya melaku buminya. Karung gulung-gulung, bus mati pirang atus sewu bu. Itu namanya apa? Likuifaksi. Apa namanya? Ning Quran sampun wonten. Kitanya nggak ngeh itu. Aamintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman seandainya malaikat menggerakkan bumi? Bumi itu berjalan. Merasa aman? Namanya apa namanya? Namanya apa? Likuifaksi. Terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Ning Quran sampun wonten. Hanya yang menemukan bukan kita. Orang barat yang menemukan. Wong luar. Ana maning. Akhir-akhir ini diketahui ada planet yang merah kayak mawar. Merah kayak kembang mawar, planet. Bintang, planet lah. Ning Quran sampun wonten. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Di sana ada planet yang warnanya seperti mawar, wardatan kaddihan. Sayang yang menemukan bukan orang Pekalongan. Yang menemukan orang luar non muslim. Ada lagi. Wa ma adraka mat tariq an-najmus tsaqib. Apa itu tariq? Bintang yang selalu bersuara tok tok tok. Baru-baru ini diketemukan. Di sana ada planet bintang yang ada suara tok tok tok. Sayang yang menemukan bukan orang Pekalongan. Pekalongannya paling tamat SD sih. Aduh, ya Allah. Oleh karena itu monggo Pak Wali Kota, mumpung panjenengan jadi wali kota, legacy supaya meninggalkan bekas yang sangat positif, bangun pendidikan, dorong pendidikan, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SD, SMP, SMK, SMA, perguruan tinggi, ayo kita bangun semuanya supaya anak kita cerdas. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Thalabul ilmi faridatun. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, dosa. Pinter itu fardu, wajib. Jadi kalau bodoh, dosa. Dikira jangan bodoh nggak berdosa. Dosa sampai bodoh itu. Paham betul?
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Kamu jangan kalah. Kamu harus menang. Antumul a'laun. Apabila kamu benar-benar orang beriman. Jadi orang beriman ini, orang Islam harus menang. Menang dalam politik, menang ekonomi, menang dalam budaya, menang dalam pendidikan. Gitu loh. Kalau kalah berarti jawab. Menang itu wajib, kalau kalah dosa. Perintah Allah tuh wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalah, jangan rendah, jangan minder. Kita harus menang. Wa antumul a'laun. Kamu harus menang. In kuntum mukminin. Jadi kalau kalah dosa. Masya Allah. Itu namanya taqafah. Tertib, taat undang-undang, pendidikan, kesehatan, namanya semua taqafah. Nah, yang kedua hadarah, apa? Membangun kesejahteraan, welfare, wajib, amanah dari Allah itu, membangun kesejahteraan. Kita hidup apalagi umat Islam harus kaya. Melarat itu dosa, melarat itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya itu? Kamu jangan sampai, jangan ojo ngantek, kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Quran itu Pak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat. Harus kaya. Siap? Jawab siap. Jadi kaya itu wajib. Melarat itu dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardi yarithuha ibadiyas solihun. Saya wajibkan, saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk orang hamba-hambaku yang soleh. Kanggo soleh-soleh. Pekalongan, soleh-soleh, Pringrejo. Ternyata Pringrejo melarat-melarat. Ada 50 orang kaya di Indonesia, tak goleti Pekalongan betul wonten. Nomor 1 orang paling kaya di Indonesia, Budi Hartono. Yang punya pabrik rokok Jarum, punya bank BCA. Duitnya 750 triliun. Nomor 2, Sinarmas Eka Cipta, 450 triliun. Nomor 3, Antoni Salim. Nomor 6, Khairul Tanjung yang punya Transmart. Yang punya apa lagi? Bank Mega, orang Islam. Nomor 39, Haji Roshid. Nomor 40, Haji Bayu, orang Islam. Rata-rata kebanyakan bukan orang Islam. Dan saya cari orang Pekalongan, betul betul. Orang sendiri Solikin, tak Jumadi, tak Dulkipli, tak Madrais, orang-orang. Siap jadi orang kaya? Bangun masjid karo duit, bangun pesantren karo duit, bangun madrasah karo duit, aktif di NU. Ada orang, 2 orang, kaya dan miskin. Yang miskin sholat, yang kaya sholat. Yang miskin puasa, yang kaya puasa. Yang miskin baca Quran, yang kaya baca Quran. Yang kaya zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nadar, wakaf. Yang miskin? Yang kaya pergi haji, pergi umroh, ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani Baghdad, ziarah ke Mesir, ziarah ke Maroko, Syekh Tijani, ziarah ke Damaskus, ziarah Ibnu Arabi. Yang miskin? Jadi bagus di kaya dengan miskin? Bagus mana? Kaya. Waktu Kanjeng Nabi, kita nanti orang guyon. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang tinggi besar bangkit dari kuburan. Bangun dari kuburan, tinggi besar, mukanya bolong. Mukanya apa? Botolan dagingnya. Bolong. Kanjeng Nabi sampai tanglet kalau malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Oh, gede dulu kok mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, kathirut tasawul. Yang rajin
minta-minta. Bakal tangisin kuburan, mukanya nggak ada dagingnya. Yang rajin minta-minta. Oleh karena itu NU harus mandiri. NU harus mandiri Pak Muhtarom. Mana Pak Muhtarom? Harus mandiri. Kecuali bangun masjid ya pantas proposal. Atau bangun apalah universitas proposal pantas. Sekedar rapat kok proposal. Rapat proposal. Maulid Nabi proposal. Isra Mi'raj proposal. Halal bihalal. Nuzul Quran. 1 Muharram. Ya Allah. Mati bakal tanginya mukanya bolong bakalnya. Paham boten? Sayyidina Utsman. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan, mantunya Kanjeng Nabi. Pasti masuk surga sudah. Pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum pirang karung. Sedekah pirang karung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung yang jelas diangkut oleh 700 onta. Sayyidina Utsman kaya. Panjenengan pernah sedekah pitung atus apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng naminiku. Mana kibit diwaca kan? Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah teng Imam Syafi'i ke Mesir. Berangkat ke barat, dari Irak ke barat ke Mesir. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Ternyata penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk penduduk sekitar masjidnya Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak. Rusun, ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali, sugih, loman. Panjenengan wali duduk. Sugi boten. Roman jadi ngopo uripe ngopo sampean? Wali duduk. Sugi ora. Medit banget, Masya Allah. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Tarekat Syadziliyah yang punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar. Muridnya pengikutnya 6.000. Ditanggung kalau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dahare, pakaiannya, kebutuhannya ditanggung. Boten wis ado-ado wis. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah baru wafat tahun 2006. Baru wafat kemarin 2006. Muridnya santrinya 700 ditanggung. Makan, minum, kesehatannya, kitabnya, kebutuhannya, mulih dikasih tiket. Ya Allah, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kira-kira di Pekalongan ada enggak kiai yang nanggung santrine? Jawab. Ono orang yang Pekalongan kiai yang nanggung santrine. Berarti kiai kudu sugih. Paham betul? Ya. Jasnya harus dibikin dari wol dormil semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior 7,5 juta. Pulpen Montblanc 12 juta. Ikat pinggangnya ketimangnya sabuknya Belly 4 juta. Masya Allah. Tasnya minimal Gucci 75 juta. Ada lagi lebih mahal lagi ada. Masya Kiai kadang-kadang Masya Allah sandal lili.
sarung kecap gajah duduk. Kopiah ireng campur coklat. Tasnya itu buatan merek Gucci, buatan merek Samsonite atau Delsey atau tasnya ada tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten, Musyawarah Majelis Ulama Kota Pekalongan. Ngising-sinakan kiai kayu kunku. Kiai harus kaya. Siap? Awas dengan masalah kiai melarat. Paham boten? Alhamdulillah warga Nahdlatul Ulama masih semangat mengadakan haul dan mengadakan dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pekalongan siap-siap nggih, semangat nggih. Ini tanda-tanda cirinya orang insyaallah min ahli syafaati Rasulillah. Min ahli jannah. Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir melihat rumahnya Siti Aminah padang koyo no listrik kayak. Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba dulu namanya Aminah, ada apa itu kok padang banget? Pergi Tuwaibah. Datang Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah sinar bersinar. Dari bayi itulah sumbernya sinar. Sehingga rumahnya Aminah padang. Abu Lahab seneng banget. Ponakan lahir karena Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Ponakan lanang lahir dinamakan Muhammad. Seneng banget Abu Lahab. Saya gembira, saya bersyukur. Kamu Tuwaibah sejak hari ini bukan budak. Kamu bebas sekarang merdeka. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya karena kafir kan. Tapi setiap hari Senin dintas. Selasa masukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas. Selasa masuk lagi. Senin selama-lamanya. Begitu. Idza kana hadza kafirun ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, Abu Lahab kafir pasti masuk neraka jahim. Suratnya wonten bitabbat yada bilabim watab. Sasla naron. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selama-lamanya itu seperti itu. Kenapa? Karena seumur-umur sekali menyambut gembira dengan maulid Nabi. Nah, orang Pekalongan, orang mana? Pringrejo yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akekah, rumah baru, anaknya lulus, munggah pangkate, sukses, dagangnya sukses, baca maulid. Ngoten baca panjenengan. Apalagi itu. Abu Lahab yang sekali seumur hidup saja setiap hari Senin dintas di neraka. Orang Pekalongan yang rajin baca maulid Nabi pasti yakin ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Sing ora percaya bakal dapat syafaat. Yang percaya dapat, yang enggak percaya enggak dapat. Percaya mboten? Maka pengurus NU terutama Syuriah nih kan Pak Muhtaram, terutama Syuriah harus hafal Barzanji. Harus hafal Deba. Kalau ada Rais Syuriah diundang moco Barzanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih kon mulih dewe, gak usah diantar. Naik gojek sendiri sana. Rais Syuriah harus Barzanji, hafal. Deba, manakib, talqin, tahlil, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana. Kudu hafal tuh. Lah kok ini ora hafal apa bedane Syuriah karo SAG? Amun tamatan SAG pantes mboten hafal nggih. Kalau ada Syuriah khutbah masih moco, ojo dinggo maneh. Pisan wis pisan wae. Mimbar jangan dikasih buku khutbah, buang. Kenapa? Kenapa? Karena Barzanji, Deba itu miliknya kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang menghafal, siapa? Deba, Barzanji, Simtud Duror. Milik siapa itu?
Kita ahli sunnah wal, kita Nahdlatul. Kalau bukan kita yang ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal. Wahabi suruh ngapal. HTI suruh ngapal. Kita harus hafal. Kalau nggak ada yang ngapal, hilang bakalnya. Seperti Quran harus ada yang ngapal kan? Kalau nggak ada yang ngapal Quran, hilang Quran bakalnya. Atau rusak, berubah, bisa jadi berubah. Oleh karena itu, berjanji, deba, sibtud duror, syuriah harus hafal. Setuju? Setuju buatan? Kalau tanfidah nggak apa-apa. Syuriah ini harus hafal. Apalagi kalau panjenengan apal burdah, ya Allah, uripe tenang tentrem insya Allah. Apal mboten panjenengan burdah? Apal mboten? Ya. Ada ulama namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Sakit 1 bulan, stroke, oresotangi. Ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering mimpi ketemu Rasulullah? Dereng. Nek ketemu pocong? Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan. Saya punya kemauan, punya keinginan ngarang syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu maneh. Sudah jadi Rasulullah. Coba saya ingin dengar seperti apa. Ayo baca, saya ingin dengar. Setelah selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa radhiya anhu. Rasulullah rela, seneng dipuji. Menerima, walaupun nggak minta, tapi kalau ada puji menerima. Wa masa jasadahu. Rasulullah ngusap-ngusap badannya Syekh Busiri, fata'affa fauron. Esoknya paginya waras. Isom laku, isom layu. Apal mboten panjenengan burdah? Mboten. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mazatadam anjaro mim muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa aumadul barku fi dhalma'i min idami. Fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Saya kira orang Pekalongan hafal saya kira. Enggak ya? Ya Allah. Kalau Pasuruan, Jember, Sidoarjo, apalapa ibu-ibu di sana muslimat. Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu kangen sama perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus sampai bercampur darah? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya akui, saya lagi rindu, kangen seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Perempuan mana? Gadis mana? Jawab, ngaku saja. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi ahwali muktahami
da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Sing apal burdah insyaallah dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang sedang kukangannya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah nabi kita yang kuharapkan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau problem atau kesusahan. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita dengan syafaatnya. Percaya betul? Dialah Nabi Muhammad. Ayo bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apaan boten? Boten. Sampai Adnan harus hafal. Sampai Adnan harus hafal. Syukur terus. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falig bin Albir bin Al-Fakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Qinan bin Milayil bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur kanjeng Nabi jelas betul. Sampai Nabi Adam jelas betul. Leluhur panjenengan orang jawab. Leluhur Rasulullah sampai Nabi Adam jelas betul. Leluhur panjenengan jawab. Betul jelas. Wah, turunan sopo bu sampai dengan bu bisa. Jelas betul. Sing ngaku jelas, ayo sebutkan 10 aja. Ayo sampein bin sopo 10 orang sakake. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Adam, min Adamin, wa ilabi sampai bapaknya, wa ummihi dan ibunya. Dijaga dari apa? Allah menjaga apa itu? Tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Tadi nama-namanya saya sebutkan tadi. Nama-namanya saya sebutkan sampai Nabi Adam. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Karena menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan dijaga mboten? Ya mbuh. Kenapa? Karena Nabi Adam sampai bapak dan ibunya membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya. Nabi Adam wafat, pindah ke Nabi Syed. Syed wafat terus sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri huranimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah masuk ke rahimnya Siti Aminah, Nabi Muhammad lahir, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran habidan ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ya Allah, masa belanjanya enak loh pada enak, pulangnya bawa berkat ya Allah.
Ayah saya dulu tukang cari berkat. Ya ceramah dipanggil-panggil undang ceramah. Waktu zaman semono loh, urungan amplop. Ya berkat itulah. Berkatnya ndak sudut separo. Soalnya mimpin moco maulid ndak sudut separo. Ndok separo. Pisang 1. Rambutan 1. Mau setekan rumah, anaknya diundang kabeh. Anaknya 5. Saya saudaranya 5. Makan berkat. Udah makan, main lagi. Alhamdulillah, anaknya bapak kula niku gangsal. Ya, ora bodoh-bodoh amat lah. Yang kakak saya Kiai Ja'far, ketua Majelis Ulama Cirebon. Sudah wafat tapi. Adik saya Mustafa Akil, ketua Dewan Syariah P3. Mantunya Mbah Mun. Mustafa Akil adik saya itu. Adik lagi Ahsin, lumayan. Adik lagi paling kecil Ni'amillah, S1 Al-Azhar Mesir. Saya nomor 2, ya lumayan lah daripada sepi lah. Lumayan. Daripada sepi ya lumayan lah. Tak pikir kenapa ya? Ayah saya kok anak ilmu lumayan kabeh. Karena dikasih makan berkat. Berkat itu rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan. Paham betul? Ya Allah. Halal 100% berkat itu. Sopo sing ngarani berkat haram itu. Halal, syubhat aja enggak kok. Karena yang ngasih berkat itu ikhlas. Yang ngasih berkat itu ikhlas. Kita makannya pun enak. Enggak ada orang ngasih berkat tidak ikhlas. Pasti ya ikhlas itu ngasihnya itu. Beda dengan transaksi atau jual beli, ono gerindir-gerindir lah. Ono buatan ikhlas ya. Yang ngasih berkat pasti ikhlas. Oleh karena itu, monggo pertahankan budaya Maulid Nabi. Siap? Silahkan orang tidak senang. Silahkan orang mengkritik Maulid Nabi. Kita terus jalan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada orang yang dosanya besar, banyak dosanya seperti saya datang ke Madinah, istighfar nengiringane di sampingnya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan istighfar untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Lamnya lam taukid, lam pasti. Lawajadullah tawwabar rahimah. Panjenengan umroh, ziarah datang Kanjeng Nabi teng Madinah, istighfar di situ. Kanjeng Nabi melok dukung ACC. Melok ACC ning jenengan tobat, melok memohonkan ampun kanggo panjenengan, pasti Allah mengampuni dosa kita semuanya. Percaya mboten? Itu Al-Quran itu. Ada yang ngomong, itu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Sekarang sudah mati. Masih hidup iya. Orang datang, istighfar. Rasulullah pun minta memohon istighfar juga. Itu ketika masih hidup. Ketika sekarang sudah mati masa bisa? Kanjeng Nabi mboten wafat. Kanjeng Nabi mboten. Bukti nenek kula tahiyat. Assalamu alaika. Assalamualaikum alaihi. Alaika. Assalamualaikum. Padukan wong akeh assalamualaikum. Wong siji assalamualaikum. Berarti masih urip. Kita ini ngejak ngomong kalau Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mulane ge sampean boten salat, Kanjeng Nabi weruh. Biasa si Ahmad sing pring rejo iki 4:30 salam, kok ora salam ya? Oh, subuhe kawanan jam 8. Kanjeng Nabi weruh. Apane ora salat, blas ki ora salam. Biasanya salam ki ora salam si Ahmad di pring rejo ini. Oh, enggak salat di bocah iki. Sedino enggak salat sedino iki. Ora subuh ora dur asar. Kanjeng Nabi weruh karena Kanjeng Nabi boten wafat. Barang siapa yang datang ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, istighfar di sebelahnya, dan Rasulullah pun ikut mendukung istighfarnya orang itu, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya. Percaya betul? Ada cerita. Ada suku namanya suku Mudor. Suku apa? Kecamatan lah, kecamatan Mudor wis gamane. Seluruh suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun.
Muhammad sahir, Muhammad wong edan, Muhammad tukang sihir, Muhammad kahin dukun. Kanjeng Nabi melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti yang kau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung. Zaman Nabi Yusuf kan paceklik pitung tahun ya. Betul, suku Mudhar pitung tahun gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras. Pitung tahun terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudhar. Kanjeng Nabi kaget. Biasa mencaci maki, sekarang datang ke sini mau ngebom apa? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azru tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sobiyyi anit tifli. Artinya, kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama orang ini minta rahmat sama Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten nglarang. Ojo njaluk rahmat nang aku, musyrik, sesat, dolal. Njaluk rahmat kalau Gusti Allah, jeneng aku. Mboten niku. Enggak. Kami datang kepadamu mengharapkan rahmatmu kepada kami. Kami mengadu 7 tahun gak ada gandum. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa anta li dunyana wa anta li dinina. Urusan agama, urusan dunia saya pasrahkan kepada engkau. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkau berhak memberikan syafaat kepada kami. Lajeng Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma askihim ghaitam mughita wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wala halakin wala hadbin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat, jangan hujan bawa malapetaka. Orang ini masih belum pulang, masih di Madinah, di sana di Mudhar sudah hujan. Percaya mboten? Itu berarti Kanjeng Nabi berkenan memberi syafaat. Ada yang tanya pada saya, sampean cerita gitu dari mana sih? Dari buku tarikh, saya bilang. Dari kitab tarikh. Saya baca buku tarikh nggak ada tuh cerita itu. Saya tanya, buku tarikh yang ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. 65 halaman. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh. Karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk, karangan Abu Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadal Islamiyah, Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Baru ada tahu cerita seperti ini. Macane terjemahan Khulasatu. Sombong setengah mati, Masya Allah. Ziarah kubur, bid'ah. Tawassul, musyrik. Manakib, musyrik. Maulid Nabi, bid'ah. Ini pekalongan betul-betul ya? Gak ada ya? Ada ya? Ya di mana-mana ada sih. Pekalongan apalagi Pekalongan istilah. Cirebonnya ada. Cirebon di Kali Tanjung. Namanya pimpinannya Salim Banjiri. Itu Wahabi. Pemalang, Lui-Lui Pemalang. Umar Patek. Namanya asli Hisham Bawazir. Teroris. Batang, Geringsing Batang ya. Dulmatin. Katanya tukang becak, tapi teroris itu. Pasuruan, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Wis mati nang Syria. Anaknya Abu Jandal, anaknya Abu Jibril, mati nang Suriah. Anaknya Imam Samudra, mati nang Suriah, melu ISIS. Cirebon orang ketinggalan. Alhamdulillah. Syarifuddin yang ngebom Hotel Marriott. Kuningan, Saifuddin. Indramayu, Muazzam yang ngebom Jalan Tamrin. Mana lagi? Ayo, mana lagi? Lamongan banyak. Amrozi, Ali Ghufron, Ali Imron, Mukhlas. Banten banyak. Imam Samudra. Pekalongan Banten. Apa? Abdul Aziz. Ya, Pekalongan. Ya. Guru Ustadz ya. Sekarang mana di penjara. Walhasil
Walhasil akhir-akhir ini kita ini dulu waktu zaman Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari Wahabinya di Saudi 10.000 kilometer mriko niku 9 jam. Saniki Wahabinya di depan kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, tetangga kita Wahabinya sekarang. Paham mboten? Iki kalau betul-betul kita tidak betul-betul menjaga anak kita, gampang sekali ketularan. Satu-satunya jalan, mari anak-anak kita dipesantrenkan. Kemana? Dipesan. Dan pesantren yang jelas. Lirboyo, Jombang, Tegarjo, Magelang, Cirebon ya Buntet, Kempek, Babakan, Ajanang, Az-Zaitun. Pesan gak jelas itu. Atau Ngruki, gak jelas itu. Sing jelas mawon. Jombang, Lirboyo, Ploso, Tegarjo, Magelang, Lasem, Rembang, Sarang, Mbah Mun. Ini jelas pun. Jelas alumninya menjadi kiai-kiai. Orang-orang soleh semuanya. Jangan sampai kita salah mesantrenaken anak. Nggih, ngoten nggih. Mangke menyesal. Keluar dari Az-Zaitun, tiba-tiba pulang ke Pekalongan, Maulid Nabi bid'ah, tahlilan musyrik, ziarah kubur sesat. Alah, eman-eman anak kita eman-eman kalau jadi Wahabi. Jangan sampai kita harus Ahlussunnah wal Jamaah bergeser anak cucu kita. Dan banyak loh, jangan dikira banyak. Bapak NU, ibunya NU, aktivis PMI. Teman saya waktu di Jogja, aktivis PMI, anaknya Wahabi. Ada di Jakarta, saya tahu sendiri. Mudah-mudahan di Pekalongan betul nonton nggih. Anak kita mari kita jaga agar tetap menjadi ahli sunnah wal jamaah. Komitmen dengan ahli sunnah wal jamaah dan kita nasionalis religius, cinta tanah air, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kita mengamalkan agama. Agama diamalkan, bukan ditakbirkan. Ayo. Wong Pekalongan akeh sing melu 212. Mantap. Akeh. Ayo setelah sholat Jumat di Monas 212, apa maju Islam? Apa terus Islam menjadi menang itu menang? Enggak sama sekali, enggak. Bahkan itu bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholat ning lapangan turune nang masjid. Ayo Pekalongan berangkat ke Jakarta, arep nang ndi? Jakarta. Arep apa? Salat Jumat nang ndi? Ning Monas. Lah kok begitu nang ndi? Ning masjid. Ngiler, ngeces, ngompol ning masjid, salate ning lapangan. Kualik mboten niku. Yang benar kalau toh harus ada turune ning lapangan, salate ning itu yang benar kalau kebangkitan Islam. Maka satu-satunya yang terang-terangan mengatakan bahwa 212 bukan kebangkitan Islam, saya. Yang terang-terangan. Yang lain barangkali ada tapi enggak terang-terangan. Kalau saya ada, kalau saya terang-terangan, bukan kebangkitan Islam. Waktu Habib Rizik mau ketemu saya di PBNU, saya menolak. Kalau mau ketemu saya di restoran, jangan di PBNU. Kalau di PBNU nanti dia keluar di PBNU ngomong umat Islam sudah di tangan saya. Nanti gitu nantinya. Tapi kalau ketemu di restoran kan buatan kan. Kalau ketemu di PBNU nanti umat Islam termasuk NU dari tangan saya. Alhamdulillah saya tidak menerima beliau itu. Kita hormat sebagai Habib, kita hormat. Tapi sikapnya, perilakunya jangan mengikuti. Habibnya kita hormati, turunan Rasulullah. Tapi perilakunya, sikapnya, kasarnya ngomongnya kasar. Gus Dur buta mata, buta hati. Masya Allah. Istana sekarang dipimpin oleh Joko Dok. Yang kritik tak boleh tapi jangan mencaci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Durnya jawab. Biasanya Habib ganteng, sing-singnya orang ganteng katanya. Biasanya Habib ganteng, iki orang ganteng, sing-singnya orang ganteng. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sampai sekarang masih istiqomah dengan wasatiyah, i'tidal dan tawazun. Moderat, toleransi dan tegak lurus menegakkan menyuarakan Islam Ahlussunnah wal
jamaah. Cekap semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan wa antaj'alna farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni hadat wala fil asjar waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir li jam'iyatina nadul ulama qulubal makhluqat sakhir laha qulubal makhluqat. Allahumma inna syukura dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalin min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir wa atina bil khair wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Zubil kulla halalan daiman wa akhirna aqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana asli lana kulla syu'un wa akira bi ridhamika uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satan wa firistur anta akraman satan wa salatullahi tashal mustafa man ila haqi